Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Langsung saja. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 8 Ramadan ke tahun 8 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Januari tahun 630 Masehi, yang dinamakan dengan peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah. Peristiwa ini terjadi karena dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW yang mewakili umat Islam, dan Suhail bin Amr yang mewakili kaum Quraisy. Poin penting dalam kesepakatan ini adalah untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun agar tidak terjadi peperangan secara terus-menerus. Akan tetapi kaum Quraisy melanggar perjanjian ini dengan cara membantu Bani Bakar untuk menyerang dan membantai Bani Khuza'ah, yang Bani Khuza'ah itu yang mana adalah sekutu umat Islam. Mendengar dilanggarnya perjanjian itu, Nabi Muhammad SAW menyiapkan kurang lebih 10.000 pasukan untuk bergerak menuju Mekah. Meskipun Nabi menyiapkan pasukan perang yang sangat kuat dan sangat banyak jumlahnya, Nabi tidak menghendaki adanya peperangan di sana, sehingga Nabi berpesan agar tidak menyerang kecuali dalam keadaan terdesak. Nah, berangkatlah rombongan Nabi dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Mekah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jarak yang ditempuh dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 500 km dengan waktu yang ditempuh itu 10 hari, sehingga Nabi Muhammad SAW dan rombongannya itu sampai di Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, saat Nabi berkemah untuk beristirahat, beberapa utusan dari kaum Quraisy yang mengetahui pergerakan Nabi yang membawa pasukan yang sangat besar untuk menyerang Mekah mendatangi Nabi dan bernegosiasi agar Nabi tidak jadi melakukan penyerangan ke Mekah, dan meminta Nabi untuk mundur karena ini adalah masalah mereka dengan Bani Khuza'ah, bukan dengan Nabi. Tetapi Nabi tetap bergeming karena Nabi melakukan ini karena mereka telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Menjelang sampainya ke Mekah, para sahabat merasa bergembira karena akan menaklukkan kota Mekah yang adalah kota kelahirannya sendiri. Mereka teringat akan kota yang mereka tinggalkan 8 tahun sebelumnya karena berhijrah, dan teringat pula akan penyiksaan dan kekejian orang kafir Quraisy kepada Nabi dan sahabatnya di masa Islam yang masih lemah-lemahnya pada periode Mekah. Sehingga Sa'ad bin Ubadah, yakni pemegang bendera yang ditunjuk oleh Nabi, berkata dengan lantang dan berapi-api bahwa al-yaum yaumul malhamah, yang berarti hari ini adalah hari pembalasan. Akan tetapi Nabi tidak senang dengan sikap Sa'ad bin Ubadah, sehingga Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk mencabut
jabatannya sebagai panglima dan menggantikannya dengan anaknya Sa'ad bin Ubadah yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang mempunyai kepribadian lebih lembut. Dan Rasul di situ berkata, al-yaum yaumul marhamah, yang berarti hari ini adalah hari kasih sayang. Setibanya di Mekah, Nabi memasuki kota kelahirannya itu dengan cara menundukkan kepala dan seraya membaca firman Allah yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina, yang berarti sesungguhnya telah kami anugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Nabi terus memasuki kota kelahirannya itu sehingga sampai di Masjid Al-Haram dan melakukan tawaf di sana. Nabi melakukan tawaf dengan menaiki unta dan memegang sebuah busur. Dengan busur itu Nabi menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah, di dalam dan di luarnya, dan menghapus gambar-gambar yang ada di sekitarnya. Seraya membaca firman Allah yang berbunyi ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, yang berarti kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sungguh yang batil pasti akan lenyap. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang melihat Nabi dengan pasukan yang berlipat-lipat ganda dan kekuatan yang sangat kuat, mereka merasa ketakutan yang amat takut. Mereka teringat akan dosa-dosa mereka yang telah memperlakukan Nabi dan para sahabatnya dengan sangat keji. Mereka ditambah kekuatan kafir Quraisy saat itu sedang lemah-lemahnya karena tokoh-tokoh mereka banyak yang meninggal karena peperangan dan ada juga yang memeluk Islam. Mereka hanya bisa pasrah menunggu dieksekusi selayaknya tradisi perang kabilah, yang mana pihak yang menang itu laki-lakinya dibunuh, perempuannya dijadikan budak dan serta anak-anaknya. Namun kekhawatiran yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy tidak terjadi karena Nabi Muhammad SAW melakukan pengampunan dan pembebasan atau amnesti kepada mereka, seraya mengumumkan bahwa barang siapa yang memasuki masjid dia akan aman, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia akan aman, dan barang siapa yang memasuki rumahnya dan menutup pintunya dia akan aman. Seketika duka cita yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy berubah menjadi sukacita yang sangat suka. Sehingga banyak dari mereka berbondong-bondong dan memeluk Islam. Nah, jadi peristiwa Fathu Mekah ini adalah revolusi besar yang mana perebutan suatu wilayah tanpa adanya pertumpahan darah terjadi. Yang mana pada zaman itu ketika perebutan suatu wilayah yang menang itu membantai dan menghancurkan kota-kotanya seperti yang dilakukan Nebukadnezar saat menaklukkan kota Yerusalem, di mana dia membantai penduduknya dan menghancurkan kotanya. Tapi di peristiwa Fathu Mekah ini Nabi Muhammad SAW dengan rahmatnya memberikan ampunan dan pembebasan kepada kaum Quraisy. Jadi dari cerita tersebut sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa diambil, tapi di sini yang akan saya tekankan adalah satu, yaitu mengutamakan perdamaian daripada balas dendam. Sikap Rasulullah SAW pada peristiwa Fathu Mekah ini mengajarkan kita bahwa atau memberitahu kita bahwa agama Islam itu bukan agama yang mengajarkan tentang balas dendam, melainkan agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, perdamaian dan pemaafan. Sebenarnya Rasulullah SAW itu bisa saja membalas kezaliman kaum kafir Quraisy itu, akan tetapi Rasulullah lebih memilih untuk mengampuni mereka sesuai dengan firman Allah yang berbunyi idfa billati hiya ahsan fa innal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, yang artinya tolaklah kebenaran itu dengan cara yang baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan akan seakan-akan menjadi teman yang setia. Kesimpulannya, melewat dari
peristiwa Fathu Mekah ini Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati itu bukan saat musuh-musuh dihancurkan, akan tetapi saat hati mereka berubah dan menerima kebenaran dengan penuh kerelaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.